Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di antara para nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, ada satu sosok yang hatinya begitu jernih, lisannya penuh kebenaran, dan keberaniannya tak pernah padam, meski ia berdiri sendirian. Dialah Nabi Ilyas alaihissalam, nabi yang membawa cahaya tauhid di tengah kaum yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Pada masa ketika manusia mulai melupakan Tuhannya, ketika kekuasaan dan kemewahan menutupi hati mereka, Nabi Ilyas datang dengan suara yang lembut namun tegas, menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kisah beliau bukan hanya tentang dakwah, tetapi tentang keteguhan hati, tentang kesabaran seorang hamba yang tetap berdiri meski dunia seakan berpaling, tentang keyakinan yang tetap hidup meski kesendirian menyelimuti langkah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyelami perjalanan penuh hikmah dari Nabi Ilyas. Mari kita buka hati, kita tenangkan jiwa, agar setiap hikmah yang tersampaikan menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai kisah yang indah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Dukungan kecil dari sahabat semua adalah cahaya yang membantu dakwah. Cahaya hikmah tetap menyala. Baik, mari kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas ini, yaitu di surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun ada khilaf dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas itu adalah Nabi Idris. Sedangkan menurut pendapat para ulama ahli tafsir lain mengatakan, Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Yang tak lain Harun ini adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat ke-84 sampai 85, di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada dua kemungkinan dari mana Ilyas berasal, yaitu dia merupakan keturunan Nuh, atau yang kedua Ilyas adalah keturunan dari Ibrahim. Dan jika melihat dari silsilah Nabi Idris, Idris bukanlah keturunan Nuh apalagi Ibrahim. Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas ini, bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada masa Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat Harun, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa, untuk menjadi nabi juga. Karena saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk Musa bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena teman-teman, Musa sedari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Musa. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Makanya Harun dinilai cocok untuk mendampingi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas ini diutus Allah subhanahu wa ta'ala di daerah yang bernama Bahalaba, yang terletak di daerah barat Damaskus. Nah, sobat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Bahalaba ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Makanya, kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah. Berhala Baal menjadi kota Baalaba. Dikisahkan, berhala Baal ini adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Baal adalah nama seorang perempuan. Nah, mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum itu. Nabi Ilyas setiap hari mendakwahi kaum ini dan raja mereka, supaya mereka semua pada bertauhid hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Ilyas. Raja dan masyarakat saat itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel
dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab. Ada suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata pada Ilyas, "Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang tengah sakit itu?" Kemudian Nabi Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga pada suatu hari, raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Jadi, ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, kemudian mereka pun melempari Nabi Ilyas alaihissalam dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya, supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pada suatu hari, ketakutan Nabi Ilyas pun muncul, karena diketahui bahwasannya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pun pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua selama pelarian itu. Jadi, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang Nabi. Sobat cahaya hikmah yang dimuliakan Allah, pada suatu hari, bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi ketika itu, di negeri Ba'alabak ini terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan, musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun, hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Ba'alabak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu, mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpahkan oleh berhala Baal, karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas, dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya, mereka pun mendapati tempat persembunyian dari Nabi Ilyas. Tapi saat itu, Nabi Ilyas pun telah melarikan diri, karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Ba'alabak yang hendak datang ke gua di mana Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai, hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam. Rupanya, di dalam rumah tersebut, ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki ini. Tak berapa lama, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasa. Nah, setelah Ilyasa ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama dengan Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang kita kenal di Islam sebagai Nabiullah Ilyasa. Jadi di sini sudah ada 2 nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasa. Sobat cahaya hikmah yang dirahmat Allah. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zolim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi negeri Ba'alabak tersebut. Dan keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tapi waktu itu, rupanya musibah kemarau parah di negeri Ba'alabak itu belum berakhir selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyasa. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya, Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang pun telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas. Setelah itu, mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka, dan kemudian mereka semua bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas. Negeri itu pun turun hujan dengan derasnya, hingga berakhirlah penderitaan mereka
karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Baklabak sudah kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan. Masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya ketika itu, masyarakat di negeri Baklabak ini kembali ke kebiasaan lamanya. Mulailah ketika itu, orang-orang membuat patung-patung kembali, dan negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya, negeri itu dilanda kemarau lagi, dan ini lebih parah daripada sebelumnya. Di akhir kisah, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas itu disebutkan oleh Wahab bin Munabih, yang menyatakan bahwa saat itu Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya, karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah seekor binatang yang warnanya merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas, serta memakaikan pakaian yang terbuat dari cahaya. Tapi sobat cahaya hikmah, hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel yang tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula didustakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qisatul Anbiya bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun melaksanakan ibadah haji berdua. Jadi katanya, setiap musim haji itu pasti di Mekah sana ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hanya saja orang-orang banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka. Dan ketika keduanya tengah melaksanakan ibadah haji, mereka pun meminum air Zam-Zam. Nah, setelah mereka meminum air Zam-Zam, perut mereka akan kenyang selama setahun penuh. Jadi selama 1 tahun, mereka tidak akan memakan makanan apapun. Mereka hanya akan minum air Zam-Zam saja di musim haji. Tapi Ibnu Katsir juga menyebutkan, tidak ada dalil yang sahih tentang kisah hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasannya Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Kisahnya begini sobat cahaya hikmah. Pada suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka pun singgah di suatu lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup ada yang sedang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, kemudian kulihat sumber suara tersebut. Ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 zirok. 300 zirok ini kira-kira sekitar 150 meter. Luar biasa. Dan di luar nalar, orang ini malah jauh lebih tinggi dari Nabi Adam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata pada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu, di manakah sekarang Nabi Muhammad?" Anas menjawab sambil menunjuk ke suatu tempat. "Itu di sebelah sana. Beliau sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikan kepada beliau, saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tadi, yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Rasulullah setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan diteruskan dengan mengobrol setelah itu. Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu pun berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam 1 tahun. Dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama wahai Rasulullah SAW?" Kata Anas, tiba-tiba turun ada makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW pun makan berdua. Selepas makan, kami pun sholat asar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Kata Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Dan Imam Ibnu Katsir menyatakan kisah tentang Ilyas yang tinggi besar itu adalah hadis yang palsu, karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih dari banyak sisi. Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi artinya,
Tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi, Nabi Ilyas tingginya 150 meter, 5 kali lipat lebih tinggi daripada Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, di kisah hadis itu Rasulullah SAW yang berdiri kemudian mendatangi Ilyas. Ini sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyaslah yang harus mendatangi Rasulullah SAW. Karena itulah adabnya. Dan karena Rasulullah SAW adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan, kalau riwayat hadis itu palsu, jadi itulah kisah Nabiullah Ilyas alaihi salam. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Dari kisah Nabi Ilyas, kita belajar bahwa menjaga iman di tengah dunia yang penuh kerusakan bukanlah perkara mudah. Beliau berdiri sendirian ketika kaumnya berpaling. Beliau bersuara ketika banyak yang memilih diam. Dan beliau tetap teguh ketika manusia lain lebih memilih berhala daripada Tuhannya. Namun begitulah para nabi. Hati mereka selembut embun, tetapi keteguhannya sekuat gunung. Mereka tidak meminta pujian, tidak mengharap balasan. Mereka hanya ingin manusia kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi. Kisah Nabi Ilyas mengajarkan bahwa terkadang dalam hidup kita pun harus berjalan sendirian, mempertahankan kebenaran. Terkadang kita pun harus kuat, meski hati terasa rapuh. Dan terkadang, hanya dengan berpegang pada Allah, kita menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan dunia. Semoga kisah ini menenangkan hati kita, melembutkan jiwa kita, dan menuntun kita untuk tetap teguh dalam ketaatan, meski hanya sedikit yang mau berjalan di jalan yang benar. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh hikmah ini bersama Cahaya Hikmah. Jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda agar dakwah ini terus menyebar dan menjadi cahaya bagi banyak hati. Sampai bertemu pada kisah Islami berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan iman kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.